Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Tito, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2021, angkatan ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Saya mengambil tema peduli terhadap penduduk kelas 4, tema 3, dan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan mulai pelajaran. Sebelum kita mulai, silakan pimpin berdoa dulu. Siapa berdoa mulai? Berdoa selesai. Iya, tiap hari kalau mulai sesuatu itu harus berdoa. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita nyanyikan lagu ya, Tanah Airku, ciptaan dari Ibu. Tanah airku tidak lupakan, tak terkenang selama hidupku. Tanahku yang ku cintai, Kemarin kita sudah belajar tentang hewan-hewan, bagaimana cara merawat hewan. Nah, hari ini kita masuk ke tema 3, pembelajaran ketiga ya, masih tema 3 tapi sudah pembelajaran ketiga. Ya, peduli terhadap lingkungan, tumbuhan di lingkungan rumah. Ya, kita akan belajar tentang tumbuhan. Coba di rumah kalian, di dekat kalian banyak sekali tumbuhan. Ya, ada apa saja? Nanas, bagus. Stroberi, jambu, mangga. Yang sini pepaya. Iya, kalian tadi menyebutkannya buah-buahan, padahal tumbuh-tumbuhan itu bukan hanya yang berbuah, ya. Tumbuhan itu ada yang tidak berbuah, bunga tapi tidak berbuah. Nah, lebih jauhnya nanti kita akan mempelajarinya. Ya, nanti bisa diperhatikan ke depan, namanya ini proyektor ya. Kalian bisa
kita hari ini akan belajar tentang ini bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti ada video ya, kemudian ada gambar juga, kemudian mengamati gambar ya, nanti di layar ada gambar, kemudian membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat ya, nanti Pak Guru berikan lembar kerja itu. Kemudian tujuannya seperti ini. Jadi nanti setelah kamu mengamati video, gambar, nanti Pak Guru berikan materinya, berikan penjelasannya. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nanti ini 12 anak kita bagi menjadi 3, tapi masing-masing kelompok 4. Ini sampai ya Mas ya, sampai sini nanti 4. Kemudian ini 4 sampai sini ya, masing-masing 4. Satu kelompok itu 4 siswa. Nanti ada 2 lembar kerja. Nah, nanti juga kita adakan permainan ya. Nanti permainannya seperti apa, nanti kita lakukan bersama-sama. Kemudian di akhir nanti kita harus bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Dan nanti kalian juga mengerjakan soal latihan. Siap ya? Iya. Selanjutnya coba perhatikan ke monitor. Ini ada tumbuhan. Ini tumbuhan apa? Tomat. Ya, tomat. Yang dari bawah namanya apa? Kemudian batang, pintar sekali. Nah, ini apa ini? Daun. Kemudian ada buahnya warnanya merah. Nah, di dalam buah itu ada apa? Iya, pintar sekali. Biji. Nah, itu agak diserongkan dari sini ya. Biar duduknya enak, melihat ke depan juga enak. Serong ya. Yang sana juga serong. Jadi yang lainnya enggak, yang 2 saja yang dipojok yang serong. Ya. Udah ya. Sekarang bukunya dikeluarkan. Bukunya dikeluarkan, kemudian alat tulisnya juga bisa dikeluarkan. Ya. Nah, coba biar semangat. Biar semangat. Kita tepuk semangat dulu. Siap ya? Ya. Biar semangat kita tepuk semangat dulu. Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tapi yang sana Pak Guru kalau ingat kata serong, ingat lagu apa yang ada serong-serong itu? Iya, potong bebek. Pak Guru kalau kelas 1, kelas 2 masih nyanyi. Sekarang kelas juga bisa. Nah, masih ingat lagu potong bebek angsa? Masih. Bagaimana? Sorong ke kanan, sorong ke kiri, la 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 la. Bagus sekali. Nah, nanti kita nyanyi lagu itu, tapi kita ganti liriknya karena kita belajar tentang tumbuhan. Coba di depan ini ada tumbuhan. Bagaimana kalau dibuat lagunya potong bebek angsa? Bisa apa enggak? Nanti bersama-sama ya. Nah, coba. Ini namanya akar. Akar itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah masuk ke dalam tanah. Berarti akar dalam
ranting. Nah, rantingnya ada berapa? Banyak ya, cabang-cabang ya. Ranting. Ranting itu bercabang. Kemudian setelah ranting ada daun. Daunnya lebat ya, nanti kalau udah besar daunnya. Kemudian setelah daun tumbuh bunga, ada bunganya, ada buahnya. Nah, bunga dan buah pohon ini kalau tertiup angin bagaimana? Bergoyang-goyang. Pohonnya bergoyang. Ya, sudah bisa ya. Coba dengan lagu tadi apa? Potong bebek angsa. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam tanah, batangnya beratas, rantingnya bercabang, tumbuh daun lebat, ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin pohonnya bergoyang. Nah, ini tadi tumbuhan lengkap dari akar sampai buah. Nah, ini namanya akar ya. Kemudian yang ini namanya batang. Jangan sampai lupa ranting dan batang. Walaupun ranting itu bagian batang, tapi beda ya. Kemudian daun. Nah, ini ada bunga. Kemudian ada buah. Iya, betul sekali. Nah, sekarang bagian-bagian tumbuhan tadi dari akar, nah fungsinya itu untuk apa akar? Coba fungsi akar itu untuk apa? Nah, di situ ada akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. ya. Coba dibaca Mas. Ya, fungsi dari akar itu apa? Ya, dibaca saja. Dibaca. Ya, cukup ya. Itu akar ya. Sekarang setelah akar ada apa? Ada batang. Ya. Dibaca. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Batang selanjutnya adalah Daun. daun. Mas dibaca. Kemudian ada bunga. Dibaca, Mbak. Kemudian buah. Buah apa ini? Apel ya. Nah, ya. Coba dibaca. Di dalam buah itu ada Biji. Siapa yang mau baca? Coba dibaca. Ya, itu biji. Biji sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, dengan biji maka akan muncul tumbuhan sejenis dengan cara ditanam. Ya, tadi. Kemudian ini bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada akar, batang, daun dan biji. Ada bunga, buah. Itu memiliki peran berbeda-beda, ya, fungsinya berbeda-beda. Nah,
kiri. Bisa kamu perhatikan sekarang. Coba nanti Pak Guru punya lembar kerja, dikerjakan secara kelompok, ya, dikerjakan secara kelompok. Nah, ini lembar kerjanya, ya, lembar kerjanya seperti ini. Nah, bagian-bagian tumbuhan apa saja, misalkan akar. Kemudian kamu bisa tuliskan fungsi atau manfaat dari akar di sebelahnya. Cara kelompok, ya. Ya, silahkan. Ini bisa digeser ke sini. Yang jelas, ya. Untuk perintahnya jelas. Ada yang masih bingung, ada yang ditanyakan. Ya, dikerjakan dari sekarang secara kelompok. Semua harus aktif. Diskusi, ya, diskusi. Jangan hanya satu yang mengerjakan. Semua juga ikut berpikir. Yang sudah selesai boleh bacakan di depan. Ya, sudah, silahkan dibacakan hasil kerja kelompoknya. Akar berfungsi sebagai bagian yang memotongkan tumbuhan. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bunga berfungsi sebagai alat pembiakan. Buah berfungsi melindungi biji. Biji berfungsi. Jika biji ditanam akan menjadi tumbuhan. Iya, betul, ya, kelompok 3. Iya. Mulanya ada 4. Pak Guru berikan masker ini untuk melindungi kamu. Masing-masing 1, ya. Ya, diberi nama dulu. Nanti yang lain sudah selesai dikumpulkan, ya. Kelompok 3. Iya, kelompok 3. Ini Pak Guru punya masker 4, masing-masing dapat 1. Nah, itu sudah betul, ya. Nih. Sekarang kita bermain dulu. Kita bermain-main dulu, ya. Coba berdiri di depan sini semua, melingkar. Ini. Melingkar dari sini. Tapi syaratnya, ya, ke tengahnya tadi. Ya. Di depan meja. Ya. Ini permainannya harus di tangan, ya. Itu yang jadwal vaksin, ya. Coba fokus, kita main seperti ini. Tadi ada bagian-bagian tumbuhan, ada akar, batang, daun, buah. Iya, masing-masing bagian, iya, biji. Masing-masing bagian tersebut harus hafal. Nanti dengan gerakan seperti ini. Misalnya Pak Guru sebutkan gaun, kita buat kesepakatannya. Gaun kamu pegang seperti ini. Mau punya sendiri atau punya teman? Teman? Iya. Ketika Pak Guru bilang gaun, ini hadapan-hadapan, kamu pegang telinganya. Ini kamu pegang dulu. Ya, siap, ya. Ini berpasangan, siap. Daun kita pegangnya telinga. Ya. Daun. Sekarang kita ke materi lagi. Duduk. Duduknya masih berkelompok, ya, Pak? Kalau tadi sudah hafal tentang bagian tumbuhan dan fungsinya, nah, anak-anak sekarang
bisa membuat daftar pertanyaan ya, untuk wawancara. Hanya daftarnya saja dulu. Misalkan kamu mau mewawancarai Kak Tani tentang tumbuhan, ya, maka kamu sebelum mewawancarai harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Diperhatikan dulu ke depan, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Nah, pertanyaan tersebut harus menggunakan kata-kata yang bagus dan kalimat yang efektif. Jadi biar yang ditanya itu mudah memahaminya. Coba diperhatikan. Contohnya, perhatikan semua. Ini ada beberapa contoh kata yang tidak baku. Ya, coba perhatikan. Kata apotek itu tidak baku. Yang baku adalah apotek. Apotek ya tulisannya. Kemudian asas itu yang salah Pak. Harusnya pakai S ya. Iya, asas. Ya. Kemudian atlet. Atlet itu apa? Atlet itu orang yang suka olahraga. Ya, itu namanya atlet. Ya, atlet. Atlet. Sepak bola dan sebagainya. Ya, kemudian atlet itu tidak baku. Yang baku harusnya adalah atlet. Tidak sekali. Kemudian ada buah. Iya, jadi langsung kerjakan saja. Pak Guru beri tugas masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok itu tugasnya berbeda-beda. Jadi coba kelompok ini tentang misalnya mewawancarai petani nanas ya. Ada nanas kan di sebelah sini, ada ya di sebelah itu. Kemudian tidak ada di situ. Ini nanti tugasnya langsung membuat pertanyaan di lembar kerja. Nanti Pak Guru berikan. Yang kelompok 1 membuat daftar pertanyaan wawancara untuk petani nanas. Kemudian kelompok 2 untuk yang ada di sekitar sini tanya apa? Nanas. Kemudian ada kopi di situ ya, kebun kopi. Bisa kamu buat pertanyaan untuk kopi. Nah, yang ini untuk kelompok ini untuk daftarnya. Pertanyaannya untuk di rumah banyak tanaman tumbuhan bunga. Ya, untuk bunga-bunga. Ya, kan tidak ada, tapi kan bisa lihat di sekitar. Ya, nah kira-kira pertanyaannya seperti apa? Ya, selanjutnya LKPD sudah selesai. Belum? Cara merawat tumbuhan. Nah, setelah teman-teman mengetahui bagian-bagian dari tanaman, apakah teman-teman tahu bagaimana cara merawat tanaman? Ini dia cara merawat tanaman. Ketika teman-teman menanam tanaman, pastikan tanamannya disinari oleh cahaya matahari yang cukup. Kemudian sirama tanaman 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Dan jangan lupa diberi pupuk agar tanaman tumbuh dengan subur. Jika ada ranting atau daun yang kering, kita harus memotongnya supaya tanaman tumbuh subur dengan cepat. Nah, teman-teman, mencabut rumput dan tumbuhan liar di sekitar tanaman merupakan salah satu langkah yang sangat penting. Itu video tentang cara merawat tanaman. Bisa ya di rumah.
Bisa. Nah, sebagai buktinya nanti Pak Guru minta kalian di rumah menanam tanaman yang muda, ya. Kemudian nanti bisa kamu rawat, cara merawatnya bagaimana, pertumbuhannya bagaimana, nanti bisa dilaporkan, ya. Dilaporkan bisa dengan menggunakan foto di grup, ya, di grup WA. Kalau yang tanya, ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas ya tentang materi hari ini. Ya, jadi apa saja materi hari ini? Tentang tumbuhan. Lagi? Ya, Mbak Fira. Cara membuat pertanyaan atau wawancara. Jadi tumbuhan apa lagi? Tentang tumbuhan. Fungsinya apakah tadi dibahas? Fungsi tumbuhan, ya. Jadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, fungsi tumbuhan. Kemudian kita sudah tahu cara merawat tumbuhan. Nah, kemudian menyiapkan pertanyaan untuk wawancara. Tadi tugasnya sudah. Nanti, nah, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang ya? Nah, selanjutnya dari materi yang sudah kamu pahami, tadi sudah jelas ya. Pak Guru berikan soal latihan. Masing-masing dapat satu, ya. Soal latihan dikerjakan di sini, nanti langsung dikumpulkan, ya. Tidak, dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri. Coba disiapkan bukunya, dimasukkan, nggak boleh lihat buku, ya. Langsung dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah? Ya, dikumpulkan ke depan sini. Semua dikumpulkan. Diperhatikan, tadi sudah menimbulkan kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini. Kemudian sudah mengerjakan soal latihan. Nah, tadi tugasnya untuk di rumah apa? Menanam tanaman, nanti dilaporkan, difoto, ya, dilaporkan di grup WA, ya. Kemudian Pak Guru berpesan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Apa saja? Memakai masker, membatasi mobilitas, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ya, itu harus selalu kita lakukan, ya. Nah, setelah ini berdoa, bukunya boleh dimasukkan ke tas masing-masing. Sudah ya, Pak Guru akhiri untuk pertemuan hari ini. Nanti jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya tentang ya, nanti berangkatnya nanti ada jadwal di grup, diperhatikan. Pertemuan selanjutnya nanti masih tema 3, pembelajaran ke-3, ya. Nah, tadi tugas yang tadi nanti di pertemuan selanjutnya untuk latihan wawancara, pertanyaannya disiapkan lagi. Mungkin nanti kita juga akan belajar wawancara.